Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke episode ke-103. Kita akan membahas Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 92 ini adalah bersyukur adalah respon yang tepat untuk keadilan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Mazmur 92 mengajak umat Tuhan untuk merespon keadilan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan dengan bersyukur. Bersyukur adalah respon yang tepat untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala keadilan dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada umatnya. Saudara, bebal dan bodohlah orang yang menolak untuk mempercayai Tuhan. Apalagi kalau sudah mengalami kebaikan dan kasih setianya. Kalau kita lihat tadi dalam ayat yang ke-7. Pantaslah orang-orang sedemikian disebut orang fasik dan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Di dalam ayat 8 sampai 9. Nah saudara, keadilan Tuhan kita bisa lihat yang pertama di sini, orang fasik akan dipunahkan. Kita lihat saudaraku dalam ayat 8, dikatakan oleh Alkitab, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Kelihatannya tumbuh ya orang fasik itu. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. Kelihatannya orang yang melakukan kejahatan itu berkembang. Dikatakan kalimat berikutnya, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, orang fasik itu akan dipunahkan untuk selama-lamanya. Walaupun kelihatan untuk sementara waktu mereka itu bertumbuh, mereka itu berkembang dikatakan oleh Alkitab. Kita lihat dalam ayat 10. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Nah, saudara, inilah keadilan Tuhan. Ya, di mana orang fasik yang disebut musuh Tuhan akan binasa dan dicerai-beraikan. Kedua, saudaraku, keadilan Tuhan terlihat dari orang benar akan dipelihara dan diberkati Tuhan.
Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam ayat ke-13 sampai ayat ke-15 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, jadi orang benar itu akan bertunas, berkembang, ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, kita lihat dalam ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, mereka ditanam di bait Tuhan. Orang benar itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita lihat dalam ayat 15, pada masa tua pun mereka akan berbuah menjadi gemuk dan subur. Jadi ini janji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, buat orang benar. Diilustrasikan orang benar itu dalam pemeliharaan Tuhan akan berkembang, bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bersama buah, daun, dan batangnya memiliki manfaat bagi manusia. Artinya, saudaraku, orang benar yang dipelihara Tuhan itu akan bermanfaat, saudara yang dikasih Tuhan, bagi kehidupan banyak orang. Dan digambarkan juga seperti pohon aras Libanon. Pohon aras yang di Libanon itu kuat dan besar. Tingginya itu kira-kira 30 meter. Ini melambangkan apa, saudaraku? Melambangkan ketangguhan, kekuatan dari umat Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, umat Tuhan akan hidup berbuah, segar, menjadi kesaksian bagi banyak orang, menunjukkan bahwa Tuhan dapat diandalkan di dalam kehidupan orang benar, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kita lihat keadilan Tuhan di sini. Orang fasik akan dimusnahkan, dibinasakan, orang benar akan dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini, saudara yang dikasih Tuhan? Pelajarannya, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang adil kepada kita, saudaraku. Kalau saudara hidup benar, jangan khawatir, Tuhan akan pelihara saudara, Tuhan akan berkati saudara. Tapi kalau saudara hidup jahat, hidup fasik, bertobat supaya jangan Tuhan memusnahkan hidup saudara. Kita akan lihat kembali di dalam ayat 2 dan 4 dikatakan begini, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi. Saudara, kita bersyukur buat keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Hamba doa sekarang bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, berkati mereka. Dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang berdosa Tuhan ampuni dan lepaskan. Dalam nama Yesus, kami menerima kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Percaya dan alami kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.